Halo, assalamualaikum sobat miliaran semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ikro Wahyu Perdana, The Best Sustainable Coach 2024 versi Indonesia Award Magazine. Bahagia sekali pagi hari ini di ruang podcast MCC kita kembali menyapa Anda semuanya di akhir tahun baru. Hari ini tuh tepat tanggal 31 Desember 2025 dan saya ada hadiah untuk Bapak Ibu semuanya sobat miliaran ya. Kita buatkan untuk Anda semua resolusi 2026. Kenapa kita memberikan hadiah ini kepada Anda Bapak Ibu? Eh, karena kita sama-sama tahu ya, biasanya di akhir tahun kita selalu menulis resolusi. Eh, kita pengen ada pencapaian apa nih di tahun depan, ya kan? Kita pengen ada peningkat apa apa nih di tahun depan. Tapi sayangnya kita, seringkali ketika kita membuat resolusi itu nggak pernah tercapai, bener nggak? Sampai ada gium tuh, "Resolusiku tahun ini adalah melanjutkan resolusi tahun kemarin yang belum tercapai, yang sebenarnya sudah aku tulis sejak 2 tahun sebelumnya dan sudah ada di pikiranku 5 tahun sebelumnya." Wah, gitu ya. Jadi nggak pernah tercapai, penyebabnya apa kira-kira? Kenapa resolusi kita tahun ke tahun itu nggak pernah tercapai? Setelah saya baca buku Start with Why dari Simon Sinek ya, penyebab pertama kenapa kita itu nggak tergerak untuk mencapai impian kita sesegera mungkin dengan effort yang semaksimal mungkin, ya karena kita nggak punya why yang kuat, ya kita nggak punya big why. Kenapa sih kita harus mencapai hal itu di tahun ini? Ketika kita tanya, contohnya ya, ada yang bilang, "Tahun ini saya pengen umroh." Emangnya kenapa kalau kamu pengen umroh? Ya pengen merasakan nikmatnya berada di Baitullah. Emangnya kenapa kalau kamu nggak ada di Baitullah tahun ini? Ya nggak apa-apa sih, ya tahun depan juga nggak apa-apa ya. Tahun depan lagi tahun depan lagi tahun depan lagi, nggak apa-apa juga gitu kan. Nggak ada alasan yang mendesak yang membuat kita untuk, eee, mencapai hal itu sesegera mungkin. Berbeda dengan orang ketika ditanya, "Saya ingin umroh tahun ini, tahun 2026 ini, Ramadan saya ingin umroh." Kenapa? Karena dijanjikan ketika kita berdoa ketika umroh, pasti akan diijabah oleh Allah. Emang kenapa harus diijabah doa-doamu? Karena saya pengen lunas hutang, saya bosan ditagih-tagih terus, dan saya ingin berdoa di depan Baitullah, "Ya Allah lunasi hutang saya." Jadi orang kalau sudah ada motivasi yang sangat kuat, big why-nya dia tahu, dia pasti akan melakukan apa saja sobat miliaran untuk mencapai impian tersebut. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, di dalam golden circle yang dijelaskan oleh Simon Sinek, kita harus melindungi big why kita itu dengan baju zirah how to. Biar jelas gimana sih cara mencapainya gitu. Kadang kalau cuman big why-nya udah kuat banget ya, kita udah punya impian yang kuat, tapi kita nggak ngelengkapi dengan how to, itu sama saja seperti kesatria tanpa baju zirah. Dia bisa ditusuk sana sini, dia bisa terdistraksi dengan banyaknya adegan drama kehidupan, sehingga dia lupa bahwa dia punya impian besar. Nah, kalau sudah tahu how to-nya dan dilakukan secara konsisten, jangan lupa yang ketiga, ya, lengkapi dengan what. What itu apa? What itu adalah kita tracking system, kita tracking pencapaian-pencapaian kita. Oke, seminggu pertama, what apa hasilnya? Mana hasilnya? Kalau katanya Coach Dokter Fahmi, guru saya, "Tagih brutal hasilnya." Kira-kira begitu ya. Jadi kita harus berani menagih brutal, sudah sejauh mana progres kita. Nah, di, template yang udah kita berikan ini, silakan di-download PDF-nya ya, silakan dicetak dalam ukuran A3, tempel tuh eee, di kasur, ya sorry, di kamar Bapak Ibu semuanya ya. Silahkan ditempel, ditulis. Jadi untuk mengerjakan template ini sangat mudah. Yang pertama, Bapak Ibu cukup dicetak di digital printing ya. Yang kedua, sobat miliaran semua harus punya ini namanya, apa namanya? Sticky notes ya. Yang ketiga, ya pulpen. Dan yang keempat tentu saja harus mengerjakan dengan sepenuh jiwa. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Yuk kita kulik cara menuliskannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ajib doa ana ya Allah. Semoga semua doa-doa kebaikan Bapak Ibu, sobat miliaran diijabah oleh Allah diwujudkan di tahun 2026 ini. Ya, di resolusi 2026 ini yang perlu kita sadari adalah hidup ini adalah tanggung jawabku ya. Tidak ada yang akan memperjuangkan
selain diriku sendiri. Aku telah merancang jalan untuk menemukan versi terbaik diriku. Aku bersedia melakukan segala upaya untuk memantaskan diri. Aku siap menjemput keajaiban yang Tuhan siapkan di masa depan. Ya, baca tiap pagi. Kemudian di sini, di sebelah kiri ada teori dari Paul J. Meyer tentang total person. Ya, apa impian kita di bidang spiritual? Apa impian kita di bidang kesehatan dan kebugaran? Kemudian hubungan dan keluarga. Ya, apa impian kita di karir dan keuangan? Apa impian kita di ilmu dan skill? Barangkali sobat miliaran pengen kuliah lagi, S2, S3, dan sebagainya. Kemudian di dampak sosial, apa yang kita ingin capai dampak sosial kita. Contoh, saya ingin zakat 100 juta setiap bulan gitu ya. Atau saya ingin membangun masjid atau apapun itu. Kemudian aset dan pencapaian. Apa impian sobat yang akan diwujudkan di tahun 2026 ini? Dan rekreasional. Misal, pengen berlibur ke Singapura, ya, berlibur ke Turki, Kapadokia, dan lain sebagainya. Nah, di kolom kanan, ya, kanannya, ini ditulis, di kolom umpiannya ditulis ya, spiritual, pengen apa? Umroh, misalkan gitu ya, atau umroh sekeluarga, atau umroh sekampung, gitu ya, boleh banget ya. Ada yang larang nggak? Nggak ada, ya boleh banget ya. Tapi yang lebih penting dari sekedar menuliskan impian ini adalah mengapa harus, ini harus diisi. Jadi cari alasan sampai tier 7 yang paling bawah, tanyakan kenapa harus. Kenapa harus umroh tahun ini? Karena sudah rindu dengan Baitullah. Kenapa kamu rindu dengan Baitullah? Nah, itu tier keduanya ya. Karena merasa jiwaku kering banget dan aku pengen banget ya, sudah dalam tahap pengen banget di segera bertemu dengan Allah ya di Baitullahnya. Nah, kolom kanannya lagi rasa sakitnya. Emangnya kenapa sih kalau kamu nggak bertemu dengan Allah di tahun 2026 ini? Emangnya kenapa kalau kamu nggak umroh tahun 2026 ini? Coba cari rasa sakitnya di otak kita ya, di memori kita. Apa rasa sakitnya? Mungkin selama ini kita merasa kering jiwa kita, terus kita merasa kehilangan arah dan sebagainya. Tulis di situ semua rasa sakitnya kalau kita tidak bisa mencapai impian tersebut di 2026 ini. Ini akan memperkuat teman-teman karena akan memantik emosi yang akan ditulis atau akan di eh, kunci ya di amigdala kita. Itu akan bakal kuat banget masuk ke dalam memori kita. Yang kedua, rasa bahagianya ketika berhasil itu rasanya seperti apa? Ultimate happiness ya, puncak kebahagiaan yang kita rasakan ketika kita mendapatkan atau mencapai impian tersebut di 2026 itu apa? Ya, Bapak Ibu, teman-teman, sobat miliaran semua bisa rasakan. Contohnya, Bapak Ibu merasakan bahagia dengan penuh haru, menetes air mata ketika melangkahkan kaki masuk ke dalam pintu babur rahmah gitu ya, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik ya, menyambut panggilan undangan dari Allah Subhanahu wa taala, rasakan kebahagiaannya. Ya, tulis semua rasa bahagia apa yang didapatkan ketika menyentuh tawaf, ketika tawaf, ketika menyentuh Hajar Aswad dan lain sebagainya. Baru di kolom paling kanan, bagaimana caranya? Sobat miliaran tuliskan ya, tuliskan bagaimana caranya. Makanya saya menyarankan pakai sticky notes, nulisnya nggak pakai ballpoint langsung seperti ini. Kenapa? Ketika sobat miliaran menulis pakai sticky notes, ketika bagaimana caranya ini udah nggak efektif dan nggak relevan lagi, ya segera bisa diganti, cabut aja caranya. Kata Coach Dr. Fahmi, guru saya, jangan sekali-kali merubah impian Anda, tapi rubahlah cara bagaimana Anda untuk mencapai ke sana. Gitu ya. Jadi kita kekeh, kita konsisten, kita komitmen untuk mencapai impian kita dengan berbagai cara. Ya, dengan berbagai cara. Cari 100 cara agar impian ini bisa tercapai. Cari 100 cara yang paling mungkin, tentu saja cara yang halal dan cara yang legal. Gitu ya. Nah, kita coba ya, langsung tuliskan. Misalkan di sini saya ingin aset pencapaian. Jadi kalau misalkan kemarin ada yang tanya ya teman-teman ya, ini apakah harus diisi semua? Enggak juga, kita pengen yang mana dulu yang ingin kita capai. Boleh 1 saja boleh, 2 boleh, 3 boleh, semuanya boleh. Bahkan kalau kurang boleh ditambahkan di sini. Ya, di bawahnya lagi ingin pencapaian di bidang apa. Contoh yang tidak saya sebutkan di sini adalah di bidang politik. Oh, nggak ada di bidang politik ya. Tapi kalau teman-teman mau nih, saya pengen
menjabat presiden PBB, ya, gitu ya, boleh di sini ya, political achievement, ya, pencapaian di bidang politik. Nah, di impian ditulis ya, misalkan harus beli mobil tahun ini, ya. Oh ya, cara menuliskannya adalah dengan kata-kata yang positif, bukan kata-kata harapan, ya. Misalkan ingin beli mobil, itu masih harapan, belum tentu tercapai, ya. Tapi kata-katanya kalau bahasa Inggris itu adalah past tense, sudah terjadi, ya, sudah terjadi. Jadi bisa beli mobil atau memiliki mobil. Memiliki mobil, ya, sebutkan mereknya. Mereknya boleh boleh Pajero Sport, ya, Pajero Sport. Ah, ditulis seperti ini ya. Mengapa harus? Karena dengan Pajero Sport ini bukan hanya bermanfaat untuk keluarga saya, tapi saya bisa gunakan untuk menolong bencana alam. Karena saya orangnya di bidang kemanusiaan ya. Jadi alasan saya satu-satunya menggunakan Pajero Sport ini adalah saya pernah ngerasain pakai Pajero Sport ke daerah bencana itu jadi lebih mudah gitu, jadi lebih ringan ya, lebih banyak orang yang bisa saya tolong gitu ya. Nah, begitu terus teman-teman sampai akhir ya, tempelin dan doakan ya, sholawatin setiap hari ya, bacakan doa kebaikan setiap hari yang mintakan kepada Allah. Ingat, manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Manusia punya kendala, tenang, Tuhan punya kendali. Oke sobat miliaran semua, itu sedikit tips dari saya bagaimana caranya ngisi resolusi 2026 anti gagal. Kenapa dikatakan anti gagal? Sebuah studi dari Harvard Business School disebutkan tahun 1979 lulusan MBA itu diminta untuk menulis cita-citanya apa. Ya, disuruh menulis cita-citanya apa. Tapi yang cuma nulis tuh cuma 3%. Ya, yang lain ya, menganggap itu sebagai guyonan belaka ya. Emang apa sih, dampaknya menulis itu? Tapi sebenarnya setelah diteliti 20 tahun kemudian menemukan bahwa 3% orang yang menulis, anak-anak lulusan MBA dari Harvard Business School ini, mendapatkan pendapatan atau, mendapatkan gaji 10 kali lipat lebih tinggi ya daripada 97 sisanya, 97% sisanya. Jadi menuliskan ini penting teman-teman semuanya, bukan hanya sekedar sebagai sebuah manifestasi, tapi ini adalah, sebagai sebuah bentuk komitmen bagi kita dan harapan yang kuat ya ketika kita menuliskan apalagi dideklarasikan ya, akan terbentuk sebuah, social commitment bahwa saya harus mencapainya, kalau enggak malu gitu ya karena sudah ngomong gitu kan. Nah, saya hanya bisa mendoakan. Oke, itu teman-teman semuanya ya, sobat miliaran, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan. Saya Iqra Wahyu Perdana, The Best Sustainable Coach 2024, versi Indonesia Award Magazine hanya bisa mendoakan yang terbaik. Semoga semua pengharapan kita, semua impian kita, semua doa-doa kebaikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan terwujud di 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.